Halo teman-teman, kita kembali ke konten eksklusif mengenai Cortex dan Cortax dan Cortux. Intinya PMK 81 2024, intinya mengenai Cortex dan bagaimana kita menghadapi 2025 ya. Oke, gua akan langsung share aja ke teman-teman. Share screen untuk informasinya ya. Nah, jadi seperti update sebelumnya, kita refresh lagi ya, PMK 81 mengenai Cortex ya. PPN masukan itu wajib dikirimkan di bulan tersebut apabila sudah muncul di eh, pre-populatednya ya. Kemudian dividen non investasi itu wajib lapor SPT masa unifikasi di orang pribadi yang terima dividen tersebut ya. Sedangkan di badannya sudah lepas tangan ya. Kemudian formulir SPT tahunan untuk 2024 orang pribadi ataupun badan tetap sama dengan formulir sebelumnya ya. Jadi belum menggunakan konteks untuk semua masa bulanan ataupun tahunan yang SPT masa tahunan dan bulanan 2024 ya. Kemudian PPN di Gunggung perlu data pembeli. Ya, ini betul ya, perlu data pembeli. Jadi kalau dulu itu kita menggunggung PPN itu kita totalin aja, sekarang selain di total kita perlu mengupload file berupa XML dengan rincian siapa-siapa saja yang pembelinya. Namun kita belum tahu seberapa rinci dia minta informasi tersebut ya. Kemudian SPT tahunan otomatis. Nah, ini tidak benar ya teman-teman ya. Tidak benar bahwa SPT tahunan itu otomatis. SPT tahunan itu eh, masih perlu kita bikin sendiri dan kita lapor sendiri secara manual ya. Tidak akan otomatis dibikin oleh orang pajak. Kemudian tanggal 15 untuk semua SPT masa kecuali PPN untuk pembayaran ya. Tanggal bayar PPh itu yang tadinya tanggal 10 menjadi tanggal 15 untuk semua jenis PPh masa kecuali PPN. Kalau PPN tetap di akhir bulan untuk bayar dan lapor. Kalau PPh untuk bayar tanggal 15 untuk lapor tanggal 20. Kemudian interaksi WP dengan petugas pajak akan diminimalisir karena semua surat-surat akan dikomunikasikan via Cortex katanya ya, sistem online. Kemudian DJP bisa buat keputusan berbentuk elektronik. Jadi selama ini kan keputusan itu pakai surat dan harus dikirim secara manual, tapi kedepannya akan elektronik. Kemudian wajib pajak itu wajib lapor online, tidak bisa manual kertas lagi. Setahu gue masih bisa. Jadi banyak orang khawatir gue selama ini lapor manual nih tulis tangan nih. Gimana ke depannya? Jawabannya masih bisa ya pakai manual. Setahu gue. Kemudian nomor seri faktur pajak itu format baru ya. Teman-teman tinggal lihat aja nanti ya, nomor nomor seri yang terbaru ada di video gue sebelumnya mengenai PMK 81 ini. Kemudian update tanggal 4 Desember kemarin ya. Sertel ini wajib dibikin oleh orang pribadi ya. Orang pribadi baik Anda orang pribadi ataupun badan wajib bikin sertel. Jadi bikinlah segera. Kemudian masuk DJP online itu perlu kode autentifikasi ini kebijakan tolol kemarin ya dan ternyata akan kembali dilanjutkan. Oke. Jadi bersiap-siap saja. Kemudian pembukuan WP akuntingnya itu perlu diupdate ke sistem Cortex. Kita belum tahu sedetail apa, tetapi memang begitu rencananya. Cortex itu tidak mau tunggu akhir tahun atau awal tahun depan baru menunggu laporan keuangan Anda. Dia maunya setiap bulan lu bisa update sehingga dia bisa mengontrol lu secepat mungkin gitu ya. Oke sih. Nah, ini update terbaru ya. Update terbaru yang pertama mengenai Evin. Lupakan mengenai Evin karena semuanya akan ganti menggunakan metode Sertel untuk pribadi ya. Jadi kedepannya sudah tidak ada menu reset password pakai Evin. Sepemahaman gue seperti itu. Kalau teman-teman mengalami lupa atau salah email atau nomor HP gimana? Terpaksa datang langsung ke KPP atau telepon ke 1500 200 ya. Jadi segera teman-teman lakukan ini ya untuk orang pribadi maupun untuk badan. Yang pertama, datanglah ke KPP, buatlah setel atau sertifikat elektronik orang pribadi ya. Bagi badan itu buat setel direktur saja ya. Jadi kalau badan bikin setel direktur. Pertanyaannya kapan nih? Jawabannya segera ya, segera. Jangan tunggu tahun depan guys ya. Jangan tunggu lagi rame-rame, lu ribut nanti. Mending dari sekarang bikin sertel cepat kok, paling 5 menit selesai ya. Nah, buat sertel tidak bisa diwakilkan ya teman-teman ya, dan tidak bisa dikuasakan. Tapi gue nggak tahu kalau orang tua kemudian nggak bisa jalan, itu bagaimana ya? Kemungkinan masih diperbolehkan. Tetapi kalau orangnya lagi sehat-sehat ya mungkin KPP tidak mau. Kemudian gimana kalau lokasi Anda jauh nih? Lu MPWP-nya mungkin di luar kota, sedangkan lu lagi kerja di kota yang lain. Nah, setahu gua nggak perlu lah sampai repot-repot pulang kampung ya. Coba telepon ke KPP-nya atau email atau telepon ke 1500 200. Bagaimana nih solusinya nih? Karena gua nggak bisa datang, nggak bisa pulang kampung gitu kan.
Kemudian email harus email yang bisa langsung diakses secara real time ya. Sebaiknya Anda bikin email khusus untuk urusan pajak, biar gampang teman-teman ya. Nah, kalau Anda lupa passphrase gimana? Nah, kemarin ada teman yang bilang kalau dia lupa passphrase gimana? Jawabnya adalah teman-teman perlu datang manual ke KPP untuk reset passphrase-nya ya. Apa itu passphrase? Passphrase adalah eh, gabungan kode dan angka semacam password untuk bisa membuka Sertel, untuk membuka sertifikat elektronik ya. Dan Sertel itu adalah sebuah file yang bisa dibuka melalui aplikasi pajak saja ya. Kemudian login badan itu harus pakai akun orang pribadi, direktur atau konsultan pajak atau admin atau siapapun, pokoknya orang pribadi, ya. Jadi untuk login ke akun Korteksnya perusahaan ataupun orang pribadi ya, harus pakai identitas seorang manusia biasa, bukan pakai MPP badan lagi, oke?